Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Sugiono MAG dan yang saya hormati ibu-ibu pengajian jamaah PKK RW 1 dan RW 2 dan ibu-ibu Tambak Sari. Alhamdulillah, mari kita panjatkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini bisa berkumpul seperti biasa untuk mengadakan pengajian rutin di Balai RW. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa kebaikan yang banyak sekali bagi kebaikan kita di akhir kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikut hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliau sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri toladan di dalam kehidupan ini. Untuk mengawali pengajian pada sore hari ini, marilah kita ucapkan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Amin. Kepada Ustadz Sugiono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati para alim, para ulama, para penyesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua RW pinten itu? RW Setunggal nggih. RW Setunggal RW kali. RW Setunggal RW kali nggih. Bapak Ibu serta pengurus RW dan juga Bapak Ibu sekalian, monggo sarang-sarang kita bersyukur pada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita sampai hari 12 Dzulhijjah, kita terus nggih. 12 Dzulhijjah kita diparingi nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa rawuh hadir silaturahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saged insyaallah mudah-mudahan nanti ini tercatat juga pahala silaturahim, pahala thalabul ilmi, pahala juga dilipat gandakan di bulan haram, bulan Dzulhijjah. Bulan haram ini termasuk bulan yang dimuliakan di mana amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul. Alhamdulillah. Kita juga bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk senantiasa saged ittiba mutaba'ah kepada Kanjeng Nabi,
ikut kanjeng Nabi, manut kanjeng Nabi, sehingga nanti di yaumil akhir nanti kita dimudahkan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin sampai jam pinten mangke Bapak Ibu? Maghrib. Sampai sampai 5:04. Oke. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang pertama, Al-Fakir di sini tidak ingin menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan bahwa ini kaitannya dengan Idul Adha, karena sudah banyak dikupas di ceramah maupun di khutbah Idul Adha maupun khutbah Jumat karena bersamaan kemarin. Tapi Al-Fakir ingin merenung kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi kita kondisi saat ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa hakikat hidup kita hayatul muslim, hayatul mukmin, hayatul ibadah. Hidupnya seorang muslim, hidupnya seorang mukmin itu adalah ibadah. Terus nggih Bu nggih? Terus nggih Pak nggih? Terus. Karena itu sak obah-obahnya orang muslim, sak gerak-geriknya seorang mukmin itu berarti insya Allah bernilai ibadah. Dari mana kita tahu bocorannya ini? Bapak Ibu dalam Allah SWT yang memberi bocoran langsung, yang menggenggam alam semesta ini, yang memberitahu ini adalah langsung Allah yang Maha Pencipta, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ Allah menggunakan wama manyamanahi, lalu ketemu fi'ilnya fi'il madhi, bentuknya past tense, bentuknya lapo, dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia. Berarti kalau selesai urutan yang diciptakan dulu manusia atau jin Bapak Ibu? Jadi jin itu kakak kelas kita, kakak kelas gitu. Karena kita sama jin itu sama-sama makhluk, tidak boleh takut Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk di ruangan, masuk di tempat sesuatu yang ini kita kok tiba-tiba di sini, apa namanya? Tiba-tiba kok sriwing gitu deh. Tiba-tiba bukannya di sini kadang, bahkan sampai di tangan-tangan gitu. Bapak Ibu dari Allah SWT langsung ingat Allah, langsung ingat Allah. Kenapa demikian? Karena yang menguasai semuanya ini adalah Allah, yang menggenggam semuanya ini adalah Allah. Jadi dari sini ketika kita masuk ke tempat seperti itu, bukan ini saya ubah, ini saya buatan, tapi Assalamualaikum. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, boleh. Lalu kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa demikian? Karena kita minta perlindungan yang maha menguasai, Allah SWT. Sehingga Bapak Ibu dari sini kita tahu bahwa hakikatnya jin dan manusia itu untuk ibadah. Lah ibadah itu bukan hanya sholat Bapak Ibu, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Seperti yang kita lihat saksikan saat ini saudara dari kita ngoten nggih, Bapak Ibu, saudara yang berangkat haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimudahkan dapat menyusul saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Singkat cerita Bapak Ibu, bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah itu adalah al-Islamu wa ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litantimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Berarti menolak semua agama buatan manusia. Loh, memangnya ada agama buatan manusia? Ada nomor Bapak Ibu? Ada. Namanya agama ardi. Dari kata ardun, bumi. Orang barat tidak bisa bunyi ardun, bumi. Agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia. Nah, ada agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah. Yahudi, Nasrani, Islam, agama samawi. Dari definisi pertama berarti agama yang diturunkan oleh Allah berarti menolak semua agama yang tidak diturunkan oleh Allah. Berarti agama selain yang tidak diturunkan oleh Allah tidak patut Bapak Ibu kita pakai.
baik itu tata caranya, baik itu modelnya, tidak patut bagi seorang muslim, seorang mukmin. Yang pertama. Yang kedua, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi. Berarti menolak semua agama yang diturunkan oleh Allah tapi tidak kepada kanjeng Nabi. Loh, memang ada. Contoh, agama Nasrani, agama Yahudi itu adalah agama samawi. Ya, ini dulu itu pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya namanya Taurat. Nah, kitabnya Taurat dulu pernah benar, tapi sekarang sudah tidak benar lagi. Bahkan pernah mertuanya kanjeng Nabi ini kok ada yang jadi sahabat. Nabi ini sinten Bapak Ibu? Mertuanya kanjeng Nabi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, karena punya putri namanya Sayyidah Aisyah, dinikah oleh kanjeng Nabi. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini punya putri namanya Hafsah, dinikah oleh kanjeng Nabi. Abu Bakar kalian Umar sami-sami mertuanya kanjeng Nabi. Suatu ketika Sayyidina Umar itu dikasih oleh seorang Arab Badui selembar Taurat, dibawa ke depan kanjeng Nabi, lalu kemudian dibaca di depan kanjeng Nabi, dengan harapan kanjeng Nabi pasti senang nih. Nah, ternyata di luar dugaan dijelaskan air muka kanjeng Nabi mboten remen Bapak Ibu, sampai wajahnya menjadi merah. Kanjeng Nabi bilang sampai dalam hadis dengan nada tinggi, alam mahada, ini apa? Alam ati biha bayadha anaqiyatan, bukankah aku datang dengan sesuatu yang bayadha, yang putih, naqiyatan, yang jernih. Nah, kados air putih ini. Air putih, air bening ya, yang tepat air bening. Kalau air putih berwarna putih susu ya. Ini air bening. Bayadha anaqiyatan, dengan yang putih, yang jernih, Islam. Lau adrokani ahi Musa hayyan, seandainya saudara Musa itu, saudaraku itu masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, beliau tidak susah payah kecuali ikut aku. Bahkan di hadis yang lain, seandainya ada kanjeng Nabi sama ada Nabi Musa, dua-duanya hidup, lalu para sahabat ikut Nabi Musa, dawuh kanjeng Nabi, lalu sungguh kalian tersesat. Jadi Bapak Ibu, ini sama-sama agama samawi. Apalagi kalau kita sekarang, kita cara berpakaian, cara berperilaku itu bukan ikut agama samawi, bahkan ikut budaya-budaya barat. Mohon izin, pakaian itu kalau yang bagus itu makin menutup atau makin terbuka Bapak Ibu? Tertutup mungkin. Tapi yang paling disukai yang terbuka atau tertutup? Terbuka atau tertutup? Yang ISIS apa yang sumuk? Yang ISIS nggih. Iki sampe kula firman. Napa malih mohon izin, Bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu yang lebih terbuka tertutup, yang diremeni sing pundi? Lah niku Bapak Ibu enten mboten hanya mas-mas, bahkan bapak-bapak yang sudah punya cucu itu kalau ada mbak-mbak atau ibu-ibu yang terbuka, nah biasanya, nah Bapak Ibu dari mata Allah SWT, itu padahal kita kaum muslimin, orang mukmin itu diberikan tuntunan. Karena dulu Bapak Ibu sebelum Islam turun, itu yang namanya pakaian di kados mekaten yang dipakai oleh budaya selain Islam itu. Bahkan orang Eropa dulu yang asli Eropa nyel itu dulu pakaiannya mirip-mirip ibu-ibu yang tadi. Jadi budaya long dress panjang begitu. Jadi ketika ditawari kalau misalkan pakai busana yang terbuka mau nggak? Tidak mau. Dulu tidak mau. Tahun sekitar abad 18-17an itu tidak mau. Bahkan mereka mengikuti budaya kaum muslimin. Nah, yang tertutup pakai seperti yang tertutup. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya kemudian budaya barat masuk ke negeri-negeri kita. Akhirnya kemudian yang bawah makin ke atas, yang atas makin ke bawah, yang tengah itu kok masih sumur ya? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Lah, dari sini Bapak Ibu dari mata Allah SWT, maka ketika kita ikut
ikut yang selain Islam itu kira-kira berpakaian kita jadi beribadah betul Bapak Ibu? Betul. Jadi bukan hanya sholat, termasuk kita berpakaian ini, ibu-ibu ketika berangkat berpakaian ini, Bismillah pakai tangan kanan, lepas tangan kiri, kemudian juga kita baca Bismillah minimal. Ini namanya bukan hanya mata yang jelalatan yang tidak suka, setan pun tidak suka Bapak. Setan pun tidak suka. Kenapa demikian? Karena setan itu ikut bahkan masuk ke dalam peredaran darah kita itu melalui minuman, melalui makanan, melalui cara hidup kita. Bapak Ibu kalau masuk ke kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri dulu? Lah, leres Bapak. Begitu kita melakukan itu, maka yang namanya setan, jin yang jahat itu tidak suka. Tapi kalau kita kesuwen, itu kata-kata kesuwen itu yang kadang akhirnya kemudian kita mudah melanggar. Kesuwen akhirnya pakai baju pakai tangan kiri dulu, nggak pakai baca Bismillah. Akhirnya nopo? Yang namanya kadang jin-jin jahat itu ikut dari situ Bapak Ibu. Jadi masuknya jin-jin yang tidak baik itu melalui minuman, melalui makanan, melalui perbuatan perilaku yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Singkat cerita Bapak Ibu bahwa itu. Jadi yang ketiga, kalau tadi diturunkan kepada Kanjeng Nabi, yang ketiga bahwa Islam itu litamdini ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min bani insan. Islam itu mengatur hubungan kita sebagai manusia dengan pencipta kita Allah, meliputi ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian iktikaf, zikir, baca Quran dan sebagainya. Termasuk juga keimanan, akidah, tauhid, iktikaf, niku bab niki hablum minallah. Manten-manten yang kedua hablum minafsi, hubungan dengan diri kita pribadi, meliputi masalah malbusat pakaian, masalah masyrubat minuman, masalah matkumat makanan, masalah akhlak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sesuai tuntunan itu insya Allah bukan hanya kehidupan kita akan tertata, bahkan itu bernilai ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingat ada salah satu guru Al-Fakir yang ngajar hadis itu ketika ada kegiatan dakwah di daerah Kalimantan yang ada suku Dayaknya ini pun di Pak Kalimantan Sulawesi di Kalimantan. Singkat cerita Bapak Ibu, karena beliau ini dakwahnya kewencang begitu, akhirnya di sana itu Bapak Ibu suku asli terutama yang ada namanya Panglima Burung atau Panglima Nopo namanya ini kok ada yang tidak suka. Singkat cerita itu dikirim guna-guna Bapak Ibu. Begitu dikirim guna-guna itu tidak kelihatan itu, kok tidak kelihatan. Akhirnya kemudian singkat cerita tanyalah, kirim utusan tanya kepada Ustadz itu, tapi tidak berani langsung tanya Ustadz, tanya kepada pendamping Ustadznya. Ustadz amalannya apa? Kok ini ada informasi bahwa ada yang mengirim sesuatu kepada Ustadz tapi tidak kelihatan. Tidak ada amalan khusus Bapak Ibu. Beliaunya nggak biasa tertusuk duri nggak berdarah, jatuh nggak berdarah, nggak lecet. Tidak ada amalan khusus. Apa amalannya? Amalannya adalah amalan kesadaran yang terikat dengan Islam tadi. Berpakaian yang menutup aurat, makannya baca basmalah, keluar masuk masjid kaki kanan kirinya diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ketemu saudaranya juga uluk salam, assalamualaikum. Nah, biasanya kalau ibu-ibu bapak kalau ketemu saudara-saudarinya biasanya ya napa nyopone Bapak Ibu? Ya napa? Niku kalau sapaan kita itu boleh-boleh saja. Yang penting mboten napa namanya sing sekarang lagi tren sekolah pincuk dan sebagainya niku pun sampai. Karena kata-kata jorok itu di samping itu kata-kata tidak bernilai ibadah, itu kata-kata yang paling disukai oleh jin-jin jahat tadi itu. Sehingga itu adalah paling disukai. Nah, terus diganti apa? Assalamualaikum, bro boleh, sis boleh, terserah. Nah, tapi ditambah yang bernilai ibadah, minimal salam. Assalamualaikum. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu dari mata Allah, sapaan pun bisa bernilai ibadah. Di samping hablum minafsi juga ada hablum minannas, hubungan dengan sesama. Jadi Bapak Ibu kalau punya misalkan tetangga
terus kemudian pohon mangganya itu lebat, kemudian daunnya itu sampai ke rumah tetangga, maka secara fikih bapak ibu harus mengikhlaskan kalau anaknya tetangga itu ngambil buahnya, bahkan motong dahannya, harus diikhlaskan. Kenapa demikian? Karena secara fikih kalau sebuah pohon tanaman kita itu nyebrang keluar halaman kita, maka itu menjadi, kalau ke jalan umum menjadi milik umum, kalau ke rumah tetangga menjadi haknya tetangga. Bahkan itu bernilai sedekah bagi kita. Dalam arti jelaskan, kalau buah itu dimakan oleh burung, dimakan oleh orang yang ngambil, bahkan oleh pencuri, bahkan itu hakikatnya kita sedekah. Dari sini Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, maka kita kembalikan lagi bahwa hidup kita ini sebenarnya penuh dengan aktivitas ibadah. Nah, terus bagaimana caranya agar senantiasa bernilai ibadah? Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, caranya simpel. Yang pertama, harus senantiasa dibangun dalam pikiran dan hati kita ada namanya ruh. Ada namanya ruh. Yang ini adalah ruh yang paling tinggi, makna ruh paling tinggi di samping sirul hayah, nyawa, itu adalah para ulama menjelaskan ar-ruh ai bermakna idrok silah billah, hubungan kesadaran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran hubungan dengan Allah. Kita minum, jangan langsung diminum. Ini minumannya siapa? Kita haus, tapi nemu di balik apalagi minumannya berwarna merah, misalnya kuning, misalnya ada esnya, panas-panas lagi. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Langsung minum? Kita tanya dulu, ini miliknya siapa nih? Milik umum misalnya katanya panitia. Oh, milik umum, ya sudah. Bismillah, alhamdulillah, diminum. Kenapa demikian Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu Al-Fakir didatangi oleh bapak-bapak security, 2 orang ya. Bapak-bapak security datang ke rumah. Saya kira ini dalam rangka apa? Waduh, saya ada masalah apa ini kok bapak-bapak security datang ke rumah saya? Dan saya tidak kenal bapak-bapak security. Dari mana Pak? Dari beliau menyebutkan sekolah ini. Ternyata mohon maaf, sekolah non muslim. Ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu? Ini Pak, kami mohon bantuan Pak Ustadz. Kok tahu saya Pak? Dan nyebut saya Ustadz, kok tahu? Kami dari masjid Pak, tadi diarahkan ke sini. Oh, oke. Okay. Ada yang perlu dibantu Pak? Ternyata ada 2 orang siswa dan siswi di sekolah itu kesurupan, Bapak ceritanya. Akhirnya, jadi di sekolah Nasrani pun kesurupan Bapak, bukan yang muslim. Di sekolah Nasrani pun kesurupan. Nah, singkat cerita, Al-Fakir datang ke sana, naik motor, kemudian dibawa ke sana Bapak Ibu. Yang satu laki-laki, satu perempuan, tidak terkendali. Perempuan tapi tidak terkendali, bahkan dipegang oleh 4 security yang lain itu tidak ngatasi. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, bacaan kita sehari-hari itu ternyata sangat luar biasa ketika ada sirrul hayat tadi, kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan zikir, bacaan Al-Quran itu ada kalam Allah, firman Allah. Karena itu ketika diucapkan dengan kesadaran penuh bahwa kita mengucapkan kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah, itu akan membuat makhluk-makhluk yang jahat itu ingat. Saya datang kemudian saya saya sampaikan assalamualaikum, agak tenang. Jadi ucapan salam itu pun dibenci oleh jin yang jahat. Assalamualaikum, masih tidak terkendali. Namanya siapa? Dia nyebut nama. Betul namanya? Enggak. Kamu dari mana? Dari daerah Wiyung. Padahal dia sekolahnya di daerah Medokan Semampir, daerah Sukolilo. Ini daerah Wiyung. Kamu kok sampai ke sini? Ya tadi saya jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada waktu banyak, jangan terbiasa duduk-duduk di tepi jalan. Apalagi tidak ada temennya. Blong-blong, nganter mau. Nah, niku sangat rentan sekali untuk diampiri oleh mereka-mereka yang tidak baik itu, saudara yang tidak baik, kakak kelas kita yang tidak baik tadi itu. Jadi singkat cerita, dari Wiyung jalan-jalan sampai di Sukolilo tadi itu, karena melihat ada perempuan yang duduk-duduk sama laki di tepi jalan tadi, kok menarik, dimasuki gitu ceritanya. Dan dia ternyata sedang datang bulan. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, dari situ Al-Fakir kami bacakan surah An-Nas.
ayat kursi, Al-Falaq. Ya, setelah itu tenang, kemudian saya tanya namanya siapa, Fulanah gitu. Betul namanya, betul. Oh alhamdulillah. Diajak di sana dicuci muka, terus diajak bicara. Karena non muslim Bapak Ibu, seandainya muslim diajak untuk wudhu, diajak kemudian untuk zikir. Nah, baca ta'awud, baca Al-Falaq, An-Nas, sangat sakti dua surat ini. Nah, ganti yang laki-laki, yang laki sekolahnya 5 lantai. Ini naik ke lantai 3. Jadi naik ke lantai 3. Kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 dia meronta-ronta Bapak Ibu. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, kalau ada saudara kita seperti itu dipegang, kemudian ditanya baik-baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa namanya, dari mana, keperluannya apa, kok sampai di sini ngapain, tolong keluar. Kalau tidak mau baru kita bacakan tadi, baca An-Nas, baca Al-Falaq, ayat kursi, kita baca itu. Maka insyaallah dengan izin Allah itu mereka akan pergi. Kita tanya baik-baik, kita minta pergi baik-baik, kita datang baik-baik, kita ajak pergi baik-baik. Tapi kalau tidak, kita ajak sama-sama jamaah yang di situ untuk baca sarang-sarang. Kita baca An-Nas sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Begitu Bapak Ibu. Pelan diulang, kemudian lagi diulang, baca ayat kursi. Kenapa demikian? Kanjeng Nabi ini aku pernah Bapak Ibu kena santet ceritanya. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah kena santet. Disantet oleh seorang wanita Yahudi. Sampai badan beliau demam. Baca doa apapun belum sembuh. Akhirnya kemudian turunlah surah Al-Mu'awwidzatain. Surah Al-Mu'awwidzatain yaitu Al-Falaq sama An-Nas tadi itu. Begitu beliau baca itu langsung terurai itu santetnya orang Yahudi, dukun Yahudi tadi itu, dan beliau kemudian bebas dari santet tadi. Jadi Bapak Ibu, ketika misalkan kita tidur pun akan menjadi ibadah. Ketika kita tidurnya itu bukan sekedar tidur, tapi kita sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Kita wudu, kemudian kita baca Al-Fatihah. Yang lengkap itu baca Al-Fatihah, baca 5 ayat Al-Baqarah, baca ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kita tiupkan ke tangan kita, kemudian kita usapkan, dawai Kanjeng Nabi diusapkan ke seluruh tubuh. Maka insyaallah yang namanya makhluk-makhluk saudara-saudara kakak kelas yang jahat tadi insyaallah tidak akan bisa menggoda kita. Dari sini Bapak Ibu dari mata Allah SWT bahwa kenapa akhir-akhir ini bukan hanya masalah kaitannya dengan ini kesurupan yang sedang marak, tapi juga gangguan mental marak karena kesadaran hubungan dengan Allah SWT ini sekarang menipis. Sekarang itu orang cenderung kata-katanya kasar. Bapak Ibu kalau manggil putra putrinya, misalkan namanya Adi, jawaban paling banyak apa Bapak Ibu? Kok sih nama siap gitu? Kok sih nama siap? Kok sih? Kadang sik talah, Bapak Ibu. Padahal nonton TV bisa dimatikan, YouTube bisa dimatikan sebentar, game bisa dimatikan sebentar. Tapi ketika dipanggil sik talah, kok sik? Bahkan ada yang Al-Fakir dengar sendiri, cerewete sik talah, dilungkas. Kayak mang dikandani. Ya Allah, orang tuanya begini kok dibentak-bentak. Padahal Bapak Ibu dan mata Allah SWT dalam Islam laisa minna man lam yarham sawiruna wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umatnya Kanjeng Nabi yang walam ya'rif, laisa minna man lam yarham sawiruna, yang tidak menyayangi yang muda. Jadi yang lebih tua menyayangi yang muda. Wa ya'rif syarafa kabirina, dan menghormati yang sepuh. Nah, jadi kalau ada putra-putri kita, cucu kita ini Mbah Al-Fakir, ketika punya cucu seperti itu Bapak Ibu nggak boleh masih kecil, jangan Bapak Ibu. Masih kecil harus diberitahu. Adik nggak boleh begitu, sama masnya nggak boleh kata-katanya begitu. Yang baik, Mas,
minta tolong minumnya diambilkan, begitu. Masih juga gitu, dibantu adiknya, ya dek sebentar, sabar ya, gitu. Diberitahu begitu, jangan dibilang si cilik-cilik Kak Popon, bukan asal Bapak Ibu. Termasuk di masjid, begitu masuk masjid, kulotok, pesawat, loh ini masjid ada dilun-dilun. Bapak Ibu dari matang sematan, kedah diberitahu, walaupun bawa mainan, diberitahu, adik boleh bawa mainan, tapi ini masjid, tempat sholat, tidak boleh main nanti di halaman, main di lapangan. Ini masjid, pakai ibadah. Adik kalau ikut abi, ikut ayah, ikut umi, ikut baudi, ikut mbahku, harus tahu tata caranya masuk masjid. Mau ikut? Mau manut, sip, dibuat perjanjian. Nanti kalau manut, mbahku kasih belikan coklat. Mau? Nah, gitu kok. Dibuat perjanjian. Nah, nanti kok kemudian di fakta kok enggak terkenal. Jadi terus kalau tidak terkendali bagaimana? Nanti dievaluasi dan diingatkan kembali. Adik, mas, mbak, kakak, ini tadi di masjid ternyata adik sholatnya lari-lari. Udah, berarti adik belum bisa tertib. Nah, adik belum bisa ke masjid, berarti di rumah saja. Di rumah saja. Kalau ini harus manut, harus tertib. Nah, begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu maksudnya cerewetnya Bapak Ibu masa depan mereka cerah. Jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, cerewetnya Bapak Ibu membuat masa depan mereka cerah. Kalau tidak ada Bapak Ibu yang cerewet, mereka tidak tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana terpuji, mana tercela, mana baik, mana buruk. Tidak tahu Bu. Orang kita mengandalkan orang lain, tidak bisa. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, tidak boleh sekarang kita cuek terhadap putra putri cucu-cucu kita. Bentuk saya bagaimana? Kita peduli mereka, kita rangkul mereka, kita ajak mereka. Ini jalan adik, adabnya kalau jalan itu, nah diberitahu Bapak, jalan sebelah kiri. Kalau mau nyebrang, lihat kanan kiri. Kalau tidak bisa, beritahu bapak atau ibu yang tua untuk bantu nyebrangkan. Nah, jadi di jalan ada adabnya, di masjid ada adabnya, di sekolah ada adabnya, dimanapun ada adabnya. Dari sini Bapak Ibu, insya Allah ke depan nanti insya Allah ya, putra putri kita nanti akan menjadi putra putri yang berbakti, peduli kepada Bapak Ibu, dan pasti ingat itu, aku biar dicereweti sama mbah ini ya, ini sekarang gini, pasti ingat itu. Tapi kalau dibiarkan kasih minta apa dibelikan, minta apa dikasih, tanpa dikasih ilmu, tanpa dikasih arahan, tanpa dikasih cerewetan tadi, mohon maaf, maka anak itu akan tidak tahu mana baik, mana buruk, mana unggah-unggahnya. Padahal kalau tidak seperti itu, laisa minna, bukan bagian dari umat Kanjeng Nabi. Dan terakhir Bapak Ibu, bahwa kita Bapak Ibu diingatkan oleh Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Bapak Ibu sinten sing mboten remen masuk surga? Remen pasti nggih, pasti. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Mulai dari umatnya Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi masih hidup, masih sugeng, sampai nanti yang kiamat itu umatnya Kanjeng Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Begitu mendengar dawai Kanjeng Nabi ini, para sahabat tanya, qalu wa man ya'ba ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasul? Padahal surga itu Bapak Ibu tidak ada capek, tidak ada panas, tidak ada gerah, tidak ada ucapan yang sia-sia, semuanya nikmat, semua nikmat. Kita mau minum, minumannya datang sendiri. Kita mau buah, pohonnya merunduk sendiri, buahnya siap makan, diaturkan ke kita.
Ya, ada sungai, sungainya sungai madu, sungai susu, sungai macam-macam. Jangan bayangkan lu peliket kabel lah Ustaz. Beda dengan susu atau madu di dunia. Susu di sana, susu madu di sana tidak terbayangkan nikmatnya. Karena itu Bapak Ibu dari Allah semuanya, itu nikmatnya dunia surga. Siapa yang tidak mau itu? Dawuh Kanjeng Nabi qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang man ata'ani, man Kanjeng Nabi menggunakan isim nakirah man, umum bentuknya Bu. Siapa saja jadi laki, perempuan, kaya, miskin, tidak melihat itu. Semuanya berhak dapat tiket surga. Semuanya man atau ani, syaratnya atau ani, taat kepadaku. Definisi taat itu berarti manut Kanjeng Nabi. Sholatnya rajin. Malas ini Bapak Ibu, kalau malas datang aja. Malas datang ke musola, ke masjid biar semangat. Nah, kenapa demikian? Sholat kita malas karena kita sholat sendirian. Gini apa gini Bapak Ibu? Coba kalau datang ke masjid pasti semangat. Kenapa? Banyak temennya. Nah, sesekali Bapak Ibu kalau ke masjid itu bawa tas. Isinya itu entah keripik, entah kue, entah biskuit. Sambil nunggu adzan isya, habis sholat maghrib kita Bu, ayo Bu, monggo Bu, cemilannya. Nah, sambil ngobrol. Nah, kenapa demikian? Karena diamnya seseorang di masjid selama tidak batal, dawuh Kanjeng Nabi, ada malaikat dikirim oleh Allah, tugasnya mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dosanya, sayangilah dia, terimalah tobatnya. Padahal mboten sholat nih, mboten zikir, diem aja asal tidak batal, tidak punya hadas, asal suci. Dia diam di masjid didoakan oleh para malaikat. Karena itu ini mari kita semarakkan musola dan masjid kita Bapak Ibu, dan kajian-kajian semacam ini alhamdulillah ini perlu digalakkan untuk terus agar kita punya ilmu. Wa man asani, barang siapa bermaksiat tidak mau berpaling. Wa man asani faqad haba, barang siapa berpaling dariku maka mereka yang dimaksud dengan tidak mau masuk surga. Dari sini Bapak Ibu, siapa ya Bapak Ibu yang ingin masuk surga sareng-sareng? Siapa yang ingin masuk keluarga berjamaah? Kita semua, kita semuanya. Kita ingin bertetangga di dunia, sesurga juga. Kita ingin di dunia ini kita guyub rukun, di surga juga. Dan teman-teman yang solih, teman-teman yang baik, ini nanti akan diberikan keutamaan oleh Allah. Dalam hadis jelaskan akan diberikan keutamaan, bisa menarik teman-temannya, saudara-saudara karibnya yang juga turut serta jadi bersama orang-orang baik tadi. Dawuh Kanjeng Nabi, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah dengan siapa dia bergaul. Dari sini mari Bapak Ibu, kalau putra putrinya mau keluar, kita bukan cerewetnya nggak peduli, tapi karena bentuk sayangnya, mau kemana nak, mau kemana le, mau diajak kemana, kita peduli. Nanti pulang jam berapa? Itu pertanyaan ini penting Bapak Ibu. Agar apa? Dia ingat, dia ditanya sama mbahnya, dia ditanya sama ibunya, dia ditanya sama bapaknya, berarti saya nanti harus pulang. Nah, karena banyak sekarang Bapak Ibu, begitu diajak sekali, dua kali, ternyata setelah itu akhirnya kemudian terpaksa harus dinikahkan karena terjadi kecelakaan. Nah, ini terjadi kenapa demikian? Karena diawali dari kurangnya perhatian dan bablasnya pergaulan, sampai kemudian terjadilah pergaulan bebas. Maka Bapak Ibu, yang bisa Al-Fakir sampaikan, mungkin dari yang Al-Fakir sampaikan ini ada yang kurang berkenan, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah SWT untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa beribadah setiap saat sampai akhir hayat hidup kita tercapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita sejenak berdoa, mudah-mudahan di hari yang mulia, hari tasyrik ini,
di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah ini, di bulan haram ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Hati kita senantiasa ingat kepada Allah SWT, dan kita senantiasa dijaga kerukunannya, guyub rukun di dunia hingga akhirat, dan kita semuanya di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat kelak kita dimudahkan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala syari'atik wa ala da'wati li qawmati syari'atik. Ya Allah ya Wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Sugiono MAG yang berkenan hadir pada sore hari ini untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menyerap apa yang beliau sampaikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dan ibu-ibu semua atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan pengajian rutin ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua donatur yang telah memberikan rezekinya untuk terwujudnya acara ini. Semoga acara pengajian rutin ini membawa kebaikan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Tak lupa kami atas nama pembawa acara dan pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami memberikan sarana dan prasarana tutur kata ataupun ketika kurang pas dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.